Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa diberi waktu, kekuatan dan ke apa ya kemauan untuk belajar ya di titik balik perubahan. Pagi ini kita akan melanjutkan tema pekan lalu ya. Nah, kita memuat Hasanah Muna ini. Baiklah sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam hidup kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi pagi ini kita akan memperbincangkan empat kosakata. Empat kosakata dalam bahasa Muna. Dalam bahasa Muna yang itu di dalamnya dalam bahasa Muna yang itu bisa menjelaskan konteks ya, bisa menjelaskan konteks sebuah keilmuan. Apakah dia masuk wilayah empiris, masuk wilayah spiritual, itu empat kata ini saya kira itu bisa menjelaskan semuanya itu, dan kepentingan kita adalah dalam rangka untuk lebih memahami kajian kita di dalam buku Power Force. Nah, lagi-lagi nih ya, Power Force. Yang belum punya bukunya silakan beli. Silakan beli. Baru lihat halaman yang membahas soal hubungan sebab dan akibat. Memang orang akan kesulitan itu memahami wilayah-wilayah ilmu. Kesulitan memahami wilayah-wilayah ilmu. Jika dia tidak bisa memahami empat konteks, sebenarnya sih tiga konteks. Tiga konteks, tapi nanti kemudian ada satu konteks ketambahan penjelasannya. Yang pertama itu ada istilah di dalam kosakata bahasa Muna itu katoka. Ya. Katoka itu artinya jadi. Ya. Ini sudah jadi. Toka itu artinya sudah jadi. Berarti kalau katoka itu yang sudah jadi. Ya, yang sudah jadi atau semula jadi itu bisa. Tapi kalau katoka ini berarti dia yang sudah jadi. Kemudian ada istilah lagi yang disebut BT. Ini BT itu artinya yang dia menunjukkan kalau bahasa sananya itu yang muncul, tetapi sebenarnya bahasa kalau dipaham ini sekarang itu dia berarti itu yang menunjukkan sifat potensi aktual gitu. Yang potensi aktual.
Dia adalah sifat potensi aktual beta itu. Jadi sifat potensi aktual. Lalu ada lagi konteks itu Rabu. Rabu, kalau ketambahan ka Rabu berarti yang dibuat. Rabu itu artinya buat. Buat. Di dalam ini kita fabrikasi biar memudahkan ya. Ada kata buat. Yang dibuat. Kalau ka Rabu berarti dia yang dibuat. Yang dibuat. Lalu ada kemudian tuh sesuatu yang sudah dibuat itu bisa diurut kembali. Maka ada kata yang namanya nomaigo. Nomaigo ini artinya itu menunjukkan urutan kejadiannya ya. Jadi sesuatu yang bisa dibuat, sesuatu yang dibuat itu bisa ditelusuri urutan kejadiannya. Urutan kejadian. Jadi dengan memahami 4 konteks ini, kita tidak akan tersesat. Tersesat dalam menghukumi. Nah, ya, tersesat dalam menghukumi kehidupan. Tidak akan tersesat dalam menghukumi kehidupan. Termasuk ini ya, termasuk dalam membuat ilmu. Ya, dalam membuat ilmu. Saya ini dulu ya. Toka, BT, Rabu. Tambahin. K, tambahin bisa juga. No ini bisa disimpan di belakang dia. Bisa juga disimpan di depan. Kalau ini tambahin K, menunjukkan sesuatu yang menunjukkan prosesnya ya. Jadi ini adalah ragam konteks proses. Ini menunjukkan dimensi yang berbeda-beda. Dia menunjukkan konteks yang berbeda. Dari memahami 3 kosakata ini itu kadang saya melihat ide integrasi ilmu itu menjadi ini bagaimana mau diintegrasikan. Padahal dasar dari ilmu-ilmu barat itu, sains itu di level ini gitu. Hanya di level Rabu ini, sesuatu yang dibuat gitu. Lalu misalnya agama mau diintegrasikan di level ini, berarti apa? Sebenarnya bukan integrasi berarti. Dia adalah ekspansi aja. Diekspansikan. Karena dia kan dari atas. Dia dari atas. Ini kalau teman-teman yang senang dengan wacana integrasi ilmu, setiap ilmu itu dia punya wilayah konteks. Tapi setidaknya wilayah konteksnya itu hanya 3 ini yang bisa kita pelajari. Yang itu secara model Hawking menggambarkannya begini. Mari kita coba selidiki dulu bagaimana konteks sosial
Bagaimana konteks sosial dari tiga jenis kata ini? Bagaimana orang Muna menggunakan kata ini? Itu konteks sosialnya kan. Jadi bagaimana orang Muna atau kata-kata ini itu digunakan dalam konteks seperti apa? Dalam kehidupan sosial orang Muna. Kita ambil yang pertama. Katoka. Katoka itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang itu sifatnya sesuatu yang sudah demikian adanya. Yang sudah demikian adanya. Sudah demikian adanya. Misalnya, kenapa kenapa sapi berkaki 4? Kita bilang itu memang sudah demikian adanya. Katoka namanya, kayak gitu itu. Sudah nature-nya begitu. Kenapa misalnya lubang hidung menghadap ke bawah, tidak ke atas? Kita tidak bisa mengatakan kenapa ya. Kita hanya bisa bilang katokano begitu. Sudah demikian adanya. Sudah demikian adanya. Jadi dia tidak bisa tidak bisa diketahui, tidak bisa dicelidiki. Kita hanya menerima jadi, sudah menerima jadi. Kita menerima yang sudah jadi. Sudah demikian adanya, atau ya sudah jadi seperti itu. Sikapnya seperti itu terhadap sesuatu. Kemudian ini berarti kan menunjukkan ya memang begitu adanya. Ini berarti menunjukkan kenyataan hakikat kenyataannya ya seperti itu gitu. Kemudian ini namanya katoka. Kemudian yang kedua, BT. BT itu menunjukkan sebuah proses. Kalau ini proses yang sudah begitu adanya gitu. Yang kedua ini proses potensial aktual. BT. Bagaimana konteks ini dipakai di sana? Bagaimana konteks ini dipakai dalam bahasa Muna? Dipakai di masyarakat Muna. Misalnya begini. Misalnya kata BT itu menunjukkan misalnya ada pohon. Katakan pohon pisang. Lalu pada umur sekian, pohon pisang itu muncul tandannya beserta buahnya. Kemunculan tandan pisang ini yang sebelumnya tidak ada, lalu dia ada, itu kita bisa bilang bahwa tandan pisang ini no bete. Dia muncul sebagai potensi aktual, yaitu BT. Sebuah potensi aktual. Contoh yang lebih jelas tuh orang Muna mengatakan bahwa matahari katakan terbit, tenggelam, terbit atau
terbenam apa ya? Terbit, tenggelam ya. Apa lawannya terbit? Ya, terbenam ya. Ya, tenggelam. Sunrise, sunset. Orang Muna menyebut itu BT. Matahari itu BT. Terbit, BT. Kemana matahari setelah tenggelam? Ya, dia kembali ke potensi. Jadi BT itu artinya mengaktual ya. Mengaktual. Hadir di dalam pengalaman di alam tampak. Nah, itu BT namanya. Jadi BT ini mengaktual di dalam pengalaman indrawi. Itu BT. Yang potensi telah mengaktual, sudah mengaktual di dalam pengalaman indrawi. Yang potensi sudah mengaktual. Nah, kata sudah mengaktual di dalam pengalaman indrawi itu BT. Itu BT. Kemudian ada yang ketiga. Ada yang ketiga. Namanya Rabu. Rabu itu artinya misalnya kita metik sayur-sayuran ya. Kita metik sayur-sayuran lalu kita menjadikannya katakan lalapan atau menjadikannya sayur bening itu termasuk Rabu dia. Makanya saya terjemahkan pabrikasi. Yang artinya yang dibuat dari bahan-bahan tertentu. Yang sudah dibuat. Karabu berarti yang buatan. Nah, karabu itu artinya buatan. Buatan. Apa? Buatan ini berarti made ya. Ya dia buatan. Karabu itu gitu. Karena dia buatan, karena itu sifatnya buatan, kita bisa mengulangi urutan kejadiannya. Kita masih bisa karena sifatnya buatan, maka ini ada namanya kita bisa urai, bukan urai. Kita masih bisa menelusuri proses pembuatannya. Ada namanya nomaigo. Maigo itu tambahin ke sini. Ini berarti Rabu. Karabu ya. Karabu. Yang dibuat. Atau yang dibuat. Nah, karena sesuatu ini sifatnya yang dibuat. Karena sesuatu sifatnya dibuat, dia bisa disimulasi kembali. Bisa disimulasi, bisa direkonstruksi. Nah, mungkin bahasanya Maigo itu, no Maigo, ada rekonstruksi. Rekonstruksi. Bisa direkonstruksi urutan kejadiannya.
urutan proses atau urutan kejadian. Nah, ilmu-ilmu yang dibuat di barat, seluruh ilmu barat antroposentris, itu dia wilayahnya di sini saja. Makanya kemudian bagi mereka agama itu adalah budaya, itu buatan kita aja. Yang kita buat-buat. Ketika misalnya kemudian itu agama dalam pengertian kita dimasukkan, integrasikan ke sebagai yang dibuat, itu kita tidak terima gitu. Karena ini bukan buatan kita. Di situ kemudian tuh dalam hal integrasi sains dan agama, saya protes pada konteks ini. Loh, ini bukan buatan. Secara epistemologi, buatan ini kan berarti itu how. Levelnya itu how. Ya kan? Ilmu-ilmu sains kan levelnya ini. Levelnya how. Jadi dia bisa diselidiki urutannya, bisa direkonstruksi proses itu. Gitu. Padahal di agama itu ada membahas ini. Membahas ini. Bukan membahas wilayah yang dibuat oleh manusia. Itu kadang-kadang tuh ide tentang integrasi ilmu bagi saya itu mengganggu. Mengganggu. Sangat-sangat mengganggu karena gimana mungkin agama yang itu kategorinya adalah menjelaskan kenyataan yang sifatnya katoka, yang sifatnya itu bete, lalu mau ditempelkan di konteks rabu, seperti halnya ilmu fisika yang itu rabu. Karena itu rabu, dia bisa bongkar pasang gitu. Nah, ini memang pelajaran filsafat ilmu di masyarakat Muna gitu. Ini bagus nih, ada. Ya ini memang bagusnya sesi filsafat ilmu. Ini filsafat ilmu di kampung itu begitu. Filsafat ilmu. Jadi bagaimana mungkin agama yang itu konteksnya itu kenyataan, berarti konteksnya itu katoka. Yang katoka ini masuk BT, masuk ke dalam ruang waktu, itu mau diintegrasikan dengan hal yang sifatnya buatan. Nah, itu. Itu dari konteks itu kadang saya teriak ide integrasi ilmu antara sains dan agama itu konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Itu pada konteks tertentu, tapi juga masih membuka dialog. Gimana sebenarnya ide utama integrasi ilmu-ilmu itu? Karena epistemologinya berbeda. Padahal yang di ilmu barat, dia tidak menerima kenyataan yang di sini gitu. Kenyataan yang dua ini, dia tidak mau fokus ke situ. Dia hanya mau fokus ke sini gitu. Nah, ini ada misalnya Oh Honda Karabuno Dapa. Honda made in Jepang gitu. Ya ilmu barat semuanya di level ini gitu kan. Dalam hal ini sains itu di level ini semua. Di level ini. Memang ya sains di level ini aja gitu. Tidak di level sini gitu. Dia wilayahnya wilayah yang di sini. Lah kemudian mau diintegrasikan dengan agama, berarti agama ini adalah buatan. Kalau orang kampung saya berdebat dengan profesor misalnya, dia akan menolak begitu. Berarti orang Muna, kalau orang Muna dia berdebat dengan profesor yang mengajukan ide integrasi, dia bilang agama ini berarti buatan. Berarti buatan. Nah gitu.
Nah, hal-hal semacam ini kadang-kadang tuh di kampus pun tidak dimengerti. Tidak dimengerti dia. Konteks proses. Langsung tiba-tiba agama ditempelin pada teori-teori yang dibuat. Bagi kita itu ya bagus, karena kemudian agama bisa hadir dalam sains. Tetapi bagi orang barat, nah ikut tuh dia. Benar kan dugaan kita agama itu buatan. Sehingga ini namanya buatan, itu kemudian diintegrasikan saja. Seperti halnya ada handphone. Awalnya handphone, lalu ada kamera. Integrasikan menjadi smartphone. Nah, itu buatan tuh, boleh. Itu boleh. Boleh diintegrasikan kalau itu sama-sama buatan gitu. Kalau antara buatan dengan katoka itu nggak bisa sampai kiamat, nggak bisa diintegrasikan gitu. Yang bisa diintegrasikan itu buatan, sama-sama buatan. Jadi itu perlu diperhatikan. Ini ada Jenny misalnya, Jenny kan ngajar di kampus. Hati-hati, pastikan ini jelas 3 konteks ini. Nggak apa-apa itu misalnya diintegrasikan, tetapi konsekuensinya itu berarti adalah antara buatan dengan buatan, baru bisa di-mix. Kalau buatan di-mix dengan katoka itu tidak bisa gitu. Itu tidak bisa. Tidak bisa di-mix antara yang sifatnya karabu dengan katoka. Itu nggak mungkin. Itu nggak, merusak malah. Merusak. Nah, sekarang mari saya kira ini sudah jelas ya, konteks 3 kata ini memang merupakan filsafat ilmu di masyarakat sana gitu. Nah ini nih Bang Suhufan nih, iPhone 15 itu karabun Amerika gitu. Karabun Amerika. Orang Muna tahu itu. Karabuno itu buatan. Bersifat buatan. Kalau katoka itu dari sononya memang begitu. Jangan kebalik. Yang dibuat karabu itu. Kalau katoka itu memang sudah nature-nya begitu, sudah sempurna begitu dia. Sudah default apa namanya itu ya. Sudah dari sananya. Yang dari sananya itu katoka. Default settingnya gitu. Kalau karabu itu buatan. Oh, kalau di mix antara yang sifatnya buatan dengan yang sifatnya katoka, oh itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Itu tidak konteksnya tidak sama soalnya. Jadi ini kan menunjukkan sebuah konteks yang berbeda-beda gitu. Menunjukkan sebuah konteks yang berbeda-beda. Memahami tiga kata ini ya rekayasa karabu itu, proses hasil rekayasa. Seperti itu. Hari ini ada gangguan dari suara. Jadi kalau tidak memahami ini bisa kacau kita menempatkan keilmuan. Misalnya. Nah, di dalam model Hawking, kalau model ini menunjukkan hal yang karabu.
Kalau modelnya begini, ini masuk Karabu. Karena itu Karabu bisa didalilkan bahwa A menyebabkan B, B menyebabkan C. Itu memang urutan kejadiannya begitu. Karena itu levelnya Karabu. Levelnya Karabu. Tapi kalau dia modelnya seperti ini, yang ini merupakan BT statusnya. Kalau dia dari sini, ada gambarnya lengkap begini, maka status yang ini bukan lagi Karabu, tapi dia BT. Kalau dia modelnya hanya begini, ini menunjukkan sesuatu yang bersifat Karabu. Linier, deterministik, Karabu. Tapi kalau dia modelnya begini, sama-sama ABC, berarti ini sifatnya BT. Setelah BT baru dirabu gitu. Kan harus BT dulu di alam tampak baru bisa dirabu. Seperti itu. Oke ya. Jadi kata katoka itu menunjukkan sesuatu yang suci, yang pure gitu ya. Kata katoka ini menunjukkan sesuatu yang nature, pure, masih pure. Memang pure-nya begitu. Pure. Jadi teman-teman yang sudah lama membaca buku Power Force, ya ini dia potensi aktual. Ini sifatnya BT. Setelah BT baru dirabu gitu. Bagaimana mau bikin pisang goreng kalau pisangnya itu masih di alam potensi, belum BT? Kan nggak bisa. Inilah yang wilayah spiritual. Wilayah spiritual. Ini yang wilayah material. Inilah yang disebut alam tampak. Nobe alam tampak. Sementara ini, dua wilayah ini disebut wilayah tatampak. Ini penting sekali, terutama para sarjana gitu ya. Jangan sampai keliru menempatkan konteks. Karena tidak ada kosakata yang memadai gitu. Saya sendiri memahami peta Hawking itu juga karena dibantu oleh kosakata dari kampung. Kalau nggak ada kosakata dari kampung ya nggak bisa juga ini paham ini. Kalau baca Hawking kan dia kalau ini deterministik, ini yang satu non deterministik. Ya kan? Seperti itu. Jadi sebelum integrasi ilmu misalnya, maka mesti harus ada revolusi epistemologi. Yang alam itu ada berapa? Pastiin dulu alamnya ada berapa. Sebelum ada integrasi ilmu. Pastikan dulu dia alamnya ada berapa. Kalau ini alamnya hanya satu. Inilah dasar dari ilmu-ilmu barat. Alam itu hanya satu, tidak ada alam tampak. Sebelum diakui alam tampak, sebelum alam tak tampak itu diakui dalam sains, kita nggak bisa integrasi dengan mereka gitu. Itu berarti bukan integrasi tapi degradasi kita. Mendegradasi kenyataan hanya alam tampak sebagaimana mereka. Itulah alasan mereka tidak mau integrasi ke kita. Kitanya yang mau integrasi ke mereka lah. Itu bagaimana? Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang saya hantamkan ke teman-teman yang mengusung ide integrasi. Lebih bagus bikin sendiri. Karena memang dalam sejarah
namanya juga antroposentris. Antroposentris itu artinya menolak yang spiritual. Menolak. Memang sejak awal kami fokus pada konteks Rabu. Sejak awal mereka memang kami ini gitu, biar kami berguna di dunia gitu kan. Kalau kalian, tapi kita kemudian tuh mengambil sejarah mereka, lalu kita campuri dengan konteks kita. Mereka bisa marah. Apalagi ada tema integrasi lah. Siapa yang kok kita mencaplok sejarah kita ke sejarah mereka? Itu kita dibilang bebal nanti, bebal historis. Bisa dikatakan kita bebal historis. Nggak ngerti sejarah antroposentris itu bahwa kami hanya mau fokus pada alam tampak. Alam tak tampak, kami nggak mau fokus ke situ. Ya, karena itu wilayah potensi. Karena itu sifatnya potensi aktual gitu. Itu sifatnya katoka. Makanya mereka tidak mau apa? Kalau ini kan namanya itu statusnya itu low. Ini low. Low ini didekati sedekat mungkin sehingga menjadi teori. Kalau sudah jadi low, nggak bisa lagi. Itu bukan wilayah sains lagi. Sudah wilayah spiritual. Sudah wilayah spiritual kalau sudah jadi low. Bukan sains lagi. Sains itu batasnya hanya sampai teori. Gitu. Teori itu artinya buatan, karabu. Kalau low itu katoka gitu. Ini kadang-kadang apa? Teman-teman saya itu, kamu gimana kok bisa kalau low itu katoka? Kalau teori ini karabu gitu. Sains bermain di sini sudah benar, jangan kamu campuri. Bikin teori sendiri gitu. Jangan kamu campuri karena itu sudah benar dia. Kalau lo itu katoka. Dalam ilmu kan sebutannya begini. Dibedakan antara teori sama law. Gitu. Satu karabu, satu katoka. Orang Muna senang ini. Orang Muna senang. Kalau BT itu proses munculnya, proses law itu masuk ke wilayah tampak. Law yang masuk ke sini, ini biar BT mana tuh ya? Nah, BT itu kalau law itu sudah masuk ke wilayah, ini kan wilayah tak tampak. Tak tampak. Masuk ke sini dia menjadi, itu namanya proses BT. Dia BT. Law itu menjadi konkret. Nah, ya toh? Kalau masih law ini kan sifatnya laten dia. Ini laten. BT itu yang laten telah menjadi konkret. Yang laten telah konkret. Itu BT gitu. Jadi kalau kadang-kadang tuh waktu saya di Jogja, kamu filsafat S2, kamu ketemu orang kampung saya yang bawa adat, itu kamu bisa hancur tuh pengetahuanmu gitu. Bisa hancur karena kamu tidak punya kosakata tentang tiga ini. Orang tua di sana walaupun itu buta huruf, dia tidak buta makna. Walaupun buta huruf, dia tidak buta makna. Kadang saya candain begitu, teman-teman diskusi saya di Jogja.
BT itu yang kan kalau low itu kan ini ya. Kalau low itu sifatnya laten gitu ya. Tersembunyi di bawah permukaan. Yang laten menjadi konkret, itulah proses aktualnya. Yang laten menjadi konkret, itulah BT. Jadi BT berarti yang laten, yang spirit telah masuk ke yang materi, telah menjadi yang spirit telah menjadi yang konkret. Itu BT gitu. Yang laten telah menjadi yang konkret. Itu BT. Artinya yang spirit telah memateri. Yang BT berarti yang spirit telah memateri. Nah itu BT. Ini orang Muna tidak boleh kalah berdebat epistemologi walaupun dengan profesor, tidak boleh. Karena memang itu kita dibekali dengan kosakata untuk konteks-konteks itu. Saya di Jogja walaupun tidak sekolah, kita membawa tradisi bahasa yang itu kita mengerti konteksnya. Mana law, mana teori. Seperti itu. Jadi spiritual itu tentang law, bukan teori. Tapi bisa juga dibuat teori, tetapi itu sudah menjadi buatan. Bisa selisih. Karena kalau tidak selisih, dia berarti law. Kalau ada selisih, itu berarti dia teori. Dulu saya pernah ikut kelasnya Pak Dr. Bagus. Bagaimana sih membuat ilmu dalam sains? Katakan ini garis law gitu ya. Ini law. Ini law. Nah, teori itu adalah mengumpulkan fakta-fakta fenomena di sekitar law. Ini namanya wilayah fenomena. Fenomena ini dikumpul menghasilkan teori. Kan begitu. Cara pembuatannya kan begitu. Fenomena di sekitar law menghasilkan teori. Disusun dengan metodologi tertentu menghasilkan teori. Ini penting. Ini bisa dibawa diskusi kemana saja. Ayo kita mengerti kosakatanya gitu. Kita ini kan baca buku sains itu ngambang kita. Ngambang secara kosakata. Ngambang. Jadi memahami ini gampang sekali bagi orang kampung. Tidak perlu mungkin pengetahuan apa ya? Ini kan hasil disertasi ya. Hasil disertasi. Makanya misalnya ketika kelas-kelas apa itu di PC itu kenapa orang Muna kok cepat sekali dia belajar, dia punya kosakata yang itu sudah dikenali secara kognitifnya dia ada. Jadi ada warisan kognitif. Ada warisan kognitif tinggal ngambil berupa bahasa gitu. Berupa bahasa. Itu kosakata itu kan berarti warisan kognitif. Gampang mudeng. Mudeng dia. Mudeng. Jadi Bang Denny udah itu iPad-nya oret-oret saja model ini terangin sampai ceto welo-welo gitu. Hawking menjelaskan ini dapat gelar doktor gitu. Sampai ada fisikawan David Bohm menjelaskannya.
dengan baik dalam buku Implicate Order, Explicate Order, tatanan dunia batin dan tatanan dunia fisika. Itu menunjukkan katoka dan karabu. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman yang punya buku Power Force silakan dibaca lagi nih. Ini inti dari Power Force. Terutama yang dari Muna nih. Beli Power Force. Beli. Seperti itu ya. Biar punya wacana ilmiah, filsafat ilmu gitu. Nah, jadi jangan minder, jangan minder. Kita punya warisan kognitif dari leluhur kita. Makanya sekarang itu di kantor ada divisi bahasa Muna sekarang tuh. Kita bikin divisi bahasa Muna karena di sana ada warisan kognitif. Warisan kognitif. Tinggal diungkap lagi, tinggal dihadirkan lagi. Sudah punya itu. Jadi mari selamatkan bahasa daerah masing-masing. Ayo. Saya ngajak teman-teman gerakan selamatkan bahasa daerah masing-masing. Ini di kantor kita sudah ada divisi bahasa Muna. Tolong di-follow IG-nya ya. Tolong di-follow IG-nya. Mana nih adminnya nih? Adminnya orang Muna. Ah, boleh. Adminnya juga orang Muna. Selamatkan bahasa masing-masing, bahasa daerahnya. Karena itu adalah warisan kognitif. Selamatkan. Nah, ini Kawunaha official. Nah, itu. Ikut. Ternyata setelah kita gali, bahasa kita itu Masya Allah. Sudah beyond science. Sudah ngomong, law dan sains itu adalah satu kesatuan utuh. Seperti itu. Ini rencana juga mau bikin apa? Terjemahan Quran versi bahasa Muna. Jadi ini coba ayo. Selamatkan bahasa daerah masing-masing. Selamatkan karena di sana ada kognitif leluhur kita yang tidak memisahkan antara sains dan spirit. Kok bisa kita jadi buta sains menjadi negara yang IQ-nya itu, nilai sainsnya itu kok menjadi terbawa di Asia, Masya Allah. Kok bisa bangsa Indonesia yang itu budaya-budayanya, saya kira ini bukan khas Muna ya, model seperti ini. Di semualah. Karena Nusantara ini memiliki sejarah yang sama dia. Kok bisa menjadi negara yang nilai sainsnya itu, nilai PISA itu sangat rendah, memalukan. Setara idiot bangsa kita. Ini mesti diceramakan di Hari Pendidikan Nasional. Tapi nggak tahu ini kok belum diundang-undang ya. Emang mahal sih fee-nya kalau ngundang. Gimana coba kita menjadi negara yang nilai PISA-nya terendah. Nggak terima saya itu. Nggak terima. Nggak terima. Karena kita sudah punya kosakata itu. Dan itu jelas. Ini juga sudah mulai. Bahkan Hawking itu yang menjelaskan apa yang juga ada di dalam budaya kita gitu loh. Kok bisa dijadikan bangsa yang plonga-plongo itu gimana? Padahal filsafat ilmunya, ini kan filsafat ilmu ini. Epistemologinya sudah lengkap secara tata bahasa. Pengertiannya pun juga clear. Semoga habis ini nanti saya bisa diundang di kampus-kampus bahas 3 kata ini biar jelas. Kadang juga S1, S2 itu belum clear dia soal apa itu wilayah katoka
wilayah Karabu. Nggak clear dia. Oke, itu dulu saya kira ya. Ya ini kita paling nggak komunitas kita itu clear ya, clear. Karena bagian tersulit dalam komunitas kita ini memahami model ini. Kalau sudah paham model ini, seluruh buku-buku sains apapun bisa dilumat dengan halus. Bisa dilumat dengan halus. Ini Sufan, capek-capek menghafal, tahu-tahu sebenarnya sudah paham. Nah, oke, matur nuwun, selamat pagi ya. Selamatkan budaya masing-masing, selamatkan bahasa masing-masing. Jangan minder sama bangsa manapun karena kita epistemologi lengkap hanya karena kita tidak ngungkap gitu. Malah ditinggal. Matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Nusantara. wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman udah menyimak ya, dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan bertemu minggu ya. Ditunggu aja pengumuman dan informasinya di grup. Dan bagi teman-teman yang mau menyimak atau mengulang eh, kelas-kelas di TBP, silakan akses di channel YouTube Evolusi Jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.